Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya IGD Kastawan SPD. Hari ini 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Tirisan Makmur. Saya adalah mahasiswa PPG Darjab kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut praktik pembelajaran saya. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Ya, gimana kabarnya Nak Cindy? Baik Pak. Ya. Tadi belajar apa? Belajar agama. Agama. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Oh, iya, iya. Tadi apa saja kegiatannya di sekolah? Piket. Weekend. Bagaimana kabar orang tuanya? Baik. Oh, syukurlah. Nah, terima kasih ya Nak Sudi sudah mau menemui Bapak di ruang BK. Nah, tentu Nak Sudi sudah tahu ya apa tujuan Nak Sudi untuk dihadirkan ke ruang BK. Tapi sebelum memulai layanan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Ya, berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baik Kak Sudi. Bagaimana pekerjaan orang tuanya di rumah? Lancar? Lancar. Syukur. Kalau keadaannya? Baik. Baik, sehat ya. Sehat. Kak Sudi sendiri? Sehat. Baik. Ya, saudara. Nah, pada kegiatan pada pagi hari ini yaitu Kak Sudi akan Bapak berikan layanan konseling individual ya. Nah, yang mana pada layanan ini ada beberapa asas ya. Ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Yang mana apa yang disampaikan Nak Sudi ya hanya Bapak dan Nak Sudi yang tahu ya. Jadi Nak Sudi terbuka apa yang menjadi permasalahan Nak Sudi yang selama ini Nak Sudi rasakan. Nah, apakah Nak Sudi siap? Siap. Nah, untuk waktu bagaimana kita sepakati? Berapa jam kita sepakati? 1 jam? Iya. Ya, berarti kita sepakati 1 jam ya. Iya Pak. Nah, gini. Nah, Sudi punya handphone? Iya. Ya, bagus. Kalau handphone biasanya Nak Sudi untuk apa? Untuk WA. Untuk WA. Kalau untuk belajar? Belajar YouTube. Belajar YouTube. Ini bagus. Gini, jadi Bapak itu ya ada ketemu sama guru kelas ya, sama guru mata pelajaran. Nah, beliau bilang ke Bapak bahwa Nak Sudi itu sering terlambat mengumpulkan tugas, sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Iya. Memang betul itu. Iya Pak. Oh, berarti Nak Sudi menyadari bahwa memang sering terlambat ya. Iya Pak. Nah, Mbak Sudi handphonenya ada apa saja di sana, misalnya ada media sosial atau Facebook gitu? Ada? Facebook. Oh gitu.
sering ngisi pakai internet? Sering. Oh, iya, iya, iya. Jadi begitu ya. Jadi guru kelasnya itu mengeluh, nah, dengan bapak karena keterlambatan nak studi. Nah, jadi nak studi seharusnya ya bagaimana mengatur waktu ya. Kalau nak studi bangun tidur jam berapa? Kalau bangun tidur pagi Jam 5. jam 5 pagi. Ya. Nah, lalu setelah itu apa yang dilakukan nak studi? Membersihkan rumah. Bersihkan rumah. Setelah bersihkan rumah, Bantu ibu. bantu ibu ya, bersihkan rumah bagian dari bantu ibu ya. Lalu mandi gitu. Ya, mandi. Oh, berarti nak studi kalau pagi nggak ada jadwal untuk belajar di rumah? Nggak ada? Oh, iya, iya, iya. Sudah itu mandi, lalu berangkat sekolah ya. Ya. Nah, terkait hal itu mungkin ya nak studi kurang dalam mengatur waktu, yang mana waktu belajar di rumah, mana waktu mengerjakan tugas. Nah, nak studi harus memang pandai-pandai ya mengatur waktu dan di sekolah tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru tidak terlambat. Nah, bahkan nak studi harus juga selalu tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Kalau nak studi kemana-mana selalu bawa HP? Juga. Nah, juga, tapi sering ya bermedia sosial ya. Sering. Oh iya. Nah, bermedia sosial itu sebenarnya baik, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Nah, jadi nak studi harus seimbang antara bermedia sosial, megang HP dengan waktu belajar atau mengerjakan tugas. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kelasnya pada saat nak studi terlambat mengerjakan tugas? Kenapa dia bertanya? Gimana bertanya gurunya? Kenapa lambat mengerjakan tugas? Oh, itu. Lalu apakah Bapak Ibu guru kelasnya itu memberikan waktu untuk nak studi untuk mengerjakan? Iya. Oh iya, iya. Jadi sekarang apakah anak studi sudah mulai mengerjakannya? Sudah. Sudah. Nah, jadi begitu. Jangan sampai Bapak Ibu guru kelas atau mata pelajarannya menegur anak studi ya. Nah, sebelum begitu anak studi diberikan tugas, dikerjakan, jangan menunda lagi ya. Itu. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu. Nah, gimana Pak? Jadi, Paham. nah sekarang Bapak sedikit menampilkan video, ya, video bagaimana cara memanajemen waktu, mengatur waktu yang benar. Nah, berikut Bapak tampilkan ya.
Itu tadi video ya mengenai bagaimana manajemen waktu ya, mengatur waktu yang tepat. Nah, memang tadi video tadi Nasudi, kira-kira apa yang disampaikan video tadi? Waktu. Waktu yang tepat ya. Iya. Nah, di sana video tadi itu diceritakan bagaimana mengatur waktu dari pagi hingga malam ya, harus terjadwal ya, supaya waktu itu tidak sia-sia. Nah, kalau kita pandai mengatur waktu, maka semua kegiatan pekerjaan akan terselesaikan. Contohnya Nasudi tadi lambat mengerjakan tugas, bahkan ada sebagian mata pelajaran yang tidak dikerjakan. Nah, di sini kalau diatur waktunya, misalnya Nasudi dari pagi jam berapa tadi bangunnya? Jam 5, bantu orang tuanya tadi ya, Iya. kemudian mandi, setelah mandi bersarapan, lalu berangkat sekolah. Nah, sampai sekolah belajar, lalu dikasih tugas sama bapak guru, PR, Iya. langsung dikerjakan di rumah. Begitu datang sekolah, setelah makan, istirahat, dikerjakan. Jadi terjadwal. Ya, bisa Nasudi bikin jadwalnya di buku. Misalnya Senin jam ini belajar, jam ini mengerjakan PR, ini istirahat, jam ini bantu orang tua. Jadi Nasudi ingat selalu ya, oh jam ini nanti saya mengerjakan tugas. Nah, jadi tidak pernah akan tidak terselesaikan, ya kan? Iya. Tidak akan pernah terselesaikan kalau tidak punya jadwal. Nah, gimana Nasudi nanti ke depannya? Apakah Nasudi akan membuat jadwal? Iya. Ya. Baik, bagus kalau begitu. Lalu bagaimana langkah Nasudi ke depannya ini? Apakah akan menemui Bapak Ibu guru yang tugasnya belum selesaikan atau tidak? Menemuinya. Oh, lalu mengumpulkan ya. Iya. Nah, dan juga selain itu Nasudi juga akan menyampaikan seharusnya ya, bahwa kedepannya Nasudi akan selalu tepat waktu mengerjakan tugas, gitu ya Nasudi. Iya. Nah, tentu sebelum itu Nasudi juga harus menyusun jadwal atau manajemen mengatur waktu yang baik dan benar itu. Nah, sekarang coba kita Nasudi bikin jadwalnya ya, waktu yang tepat, bagaimana jam ini Nasudi melakukan ini. Nah, coba sekarang bikin jadwalnya. Coba. Misalnya hari Senin, dari saya Senin jam 5 pagi saya lakukan Nasudi sampai jam 8 malam. 8 malam kan Nasudi mungkin belajar ya. Nah, dari pagi jam 5 itu apa yang dilakukan Nasudi?
sudah Nasudi? Sudah. Ya, nah ini jadi Nasudi ini adalah jadwal ya, jadwal bagaimana Nasudi mengatur waktu ya. Nah, mengatur waktu misalnya dari Senin sampai Minggu ya, harus ada jadwal atau waktu yang diatur oleh Nasudi sehingga kegiatan apa yang Nasudi akan lakukan akan terlaksana. Nah, contohnya di sini Senin, nah, jam 5 pagi Nasudi sudah bangun ya. Nah, ini juga bagus. Lalu Nasudi pukul 6 pagi sampai pukul 6.30 membantu orang tua. Apa contohnya membantu orang tua Nasudi? Nyapu, piring, beres kamar ya. Iya. Nah, tak pagi itu beres kamar. Nah, lalu Nasudi mandi, ya kan? Sarapan, jangan lupa sarapan. Kalau tak sarapan nanti Nasudi sakit perut di sekolah. Ya, bawa uang nggak? Dikasih uang saku nggak sama orang tuanya? Iya. Dikasih ya? Iya. Ya, meskipun dikasih, Nasudi tetap harus sarapan ya. Iya. Nah, lalu jam 7 pagi Nasudi berangkat sekolah. Nah, sebelum ini ya, kalau jam 7 pagi Nasudi di perjalanan sudah beberapa menit. Nah, itu nanti membuat Nasudi jadi terlambat. Usahakan sebelum jam 7 pagi Nasudi sudah berangkat. Nah, lalu jam 11 siang Nasudi pulang sekolah ya. Iya. Nah, pulang sekolah. Nah, sampai lalu jam 12 siang mengerjakan PR. Tidak harus jam siang mengerjakan PR ya, bisa dikerjakan malam. Bagus juga kalau pulang sekolah itu dikerjakan. Tapi kalau Nasudi capek ya bisa saja malam jam 7 itu kan habis mandi, misalnya habis mandi Nasudi segar kan. Iya. Nah, jadi semangat mengerjakan tugas. Lalu jam 1 siang, nah lalu tidur. Memang kita butuh tidur ya, Iya. agar stamina kita selalu terjaga dan baik. Nah, di sini juga jam 2 siang sampai jam 2.30 main handphone. Nah, bermain handphone ini jangan sampai setiap detik ya. Misalnya sedikit-sedikit megang handphone, bersosial media, buka Facebook, apalagi yang dibuka ya. Kalau di sini disebutkan sampai jam 2:30 sore bermain handphone dari jam 2. Nah, nanti pas dilihat, oh Nasudi di Facebook online terus ya. Iya. Di WA kan kelihatan tuh online, kalau nggak dimatikan kelihatan, oh Nasudi online. Tadi katanya sampai jam 2:30, nyatanya setiap detik online. Nah, ketahuan ya kan. Iya. Nah, jadi itu ada di dalam diri Nasudi untuk melakukan perubahan ya. Iya. Lalu jam 3 sampai jam 4 sore Nasudi melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selain pramuka di hari Jumat sore itu, Nasudi juga bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti kegiatan karate atau pencak silat. Nah, itu adalah kegiatan positif yang bisa dilakukan Nasudi. Lalu jam 5 sampai jam 6 malam kembali yang membantu orang tua. Iya. Contohnya gimana sih membantu orang tua jam 5 sampai jam 6 itu sore? Sama sebentar. Jam 5 sore ke sawah, jadi. Sebentar. Nah, untuk seumur Nasudi memang bagus untuk membantu orang tua ya. Tapi tidak bagus juga jika pekerjaan itu berat seumuran Nasudi ya. Mungkin orang tuanya sudah paham kan hal itu ya. Iya. Nah, berikutnya jam 7 sampai jam 8 malam Nasudi belajar. Nah, Nasudi bisa lakukan ini setiap hari ya. Iya. Nah, harus memiliki jadwal supaya Nasudi itu terarah, apa yang diberikan tugas terlaksana dengan baik.
Coba kalau kita tidak memiliki waktu yang bagus atau jadwal yang bagus, maka bingung kita ya. Apa sih yang saya akan lakukan setelah ini, ya kan? Iya. Contohnya orang tua, misalnya dia bekerja. Orang tua akan bekerja sesuai dengan rencana, ya, waktu yang sudah ditentukan beliau. Oh, jam segini pergi ke sini, jam ini akan melakukan kegiatan ini, kan terarah. Iya. Paham Nak Sudi? Ya, terima kasih Nak Sudi. Dan Bapak harapkan nanti disusun ya pengaturan waktunya. Iya, Pak. Bapak mau lihat nanti Bapak cek ya pengaturan waktunya apa saja sih yang dilakukan Nak Sudi dari Senin sampai hari Minggu atau Senin sampai Sabtu nanti. Dibikin nanti Bapak lihat. Dan ini Bapak akan berikan LKPD, ya, LKPD lembar kerja peserta didik untuk Nak Sudi. Ini Nak Sudi membuat sebuah rencana, ya, atau tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas Nak Sudi, ya. Iya. Jadi Nak Sudi di sini tulis rencana apa yang Sudi akan lakukan, tindakan apa agar tidak lambat lagi mengumpulkan tugas. Nah, terus di sini Nak Sudi rencana atau tindakan Nak Sudi lakukan nantinya. Ya, rencana atau tindakan Nak Sudi supaya tidak terlambat lagi mengerjakan tugas. Ya. Oh ya, lihat lagi ya, agar minimal 1 jam belajar dan mengatur waktu. Memang sangat penting ya Nak Sudi dalam pengaturan waktu itu. Dan kedepannya Nak Sudi selalu tepat dalam mengambil keputusan dan waktu. Gimana sekarang perasaan Nak Sudi setelah diberikan konseling? Lega. Merasa lega ya. Ya. Nah, kalau sebelumnya Tidak. masih seperti itu ya. Ya. Terima kasih Nak Sudi ya. Dan Bapak juga merasa bangga karena Nak Sudi sekarang ingin memperbaiki ya tugas sehingga akan dikumpulkan tepat waktu. Dan Bapak juga terima kasih Nak Sudi kedepannya akan berubah ya. Iya. Ya, akan berubah, tidak lagi yang seperti kemarin-kemarin ya. Iya. Ya. Nah sekarang Bapak, sebelum Bapak akhiri proses konseling ini, nah ini ada lembar evaluasi. Jadi di sini terkait dengan layanan konseling yang Bapak berikan ya. Nah di sini Pak Sudi bisa baca dan diberikan skor 1/4. Kalau Bapak berikan layanan konselingnya sesuai dengan nomor 1 ini si 4. Ya. Tulis nama.
waktunya sudah tinggal berapa hari ini? Tanggal 5 Oktober ya. Oktober 2022. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau sekarang baik 4 ya. Terima kasih Mas Sudi sudah mengisi lembar evaluasi mengenai proses layanan konseling yang Bapak berikan. Iya, Pak. Dan apabila Mas Sudi nanti membutuhkan layanan konseling kembali, Bapak selalu terbuka ya. Ya, Bisa menghubungi Bapak kembali. Apa Mas Sudi bersedia? sedia. Ya, terima kasih Mas Sudi. Dan bisa diberi kesimpulan bahwa mengatur waktu itu sangat penting agar apa yang dikerjakan selalu terarah dan selesai. Jika tidak bisa mengatur waktu, maka pekerjaan akan menjadi berantakan ya. Iya. Ada yang tidak selesai, ada yang setengah selesai. Nah, sangat penting dalam mengatur waktu. Dan juga bersosial media juga harus terbatas ya. Iya. Tidak harus real time atau setiap saat untuk membuka sosial media. Ada waktu tertentu ya untuk membuka itu. Nah, mungkin untuk konseling pada hari ini Bapak cukupkan ya. Iya. Apabila ada kata-kata yang Bapak sampaikan ke Nak Sudi salah, Bapak minta maaf ya. Iya. Dan sekali lagi Bapak terima kasih kepada Nak Sudi. Semoga Nak Sudi nanti kedepannya menjadi anak yang berhasil dan sukses ya. Iya, Pak. Dan kembali lagi ke faktor waktu tadi, Nak Sudi semakin giat ya dan bisa mengatur waktu sehingga membanggakan orang tua, guru, bahkan teman-teman Nak Sudi. Iya, Pak. Setelah ini Nak Sudi apa langsung pulang atau kemana? Langsung pulang? Iya. Langsung pulang Nak Sudi habis ini. Ya, langsung pulang kan? Iya. Ya, ya demikian sering yang Pak berikan. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Iya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan sudah. Sudah, Pak.